Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar melalui video lagi ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang Microsoft Office Word dalam materi perangkat lunak pengolah kata. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah data. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel 2013 ya. Nih, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk materinya nanti akan saya sampaikan beberapa, mulai dari cara mengaktifkan ya, kemudian nanti ada cara menyimpan, kemudian nanti ada cara membuka filenya seperti apa ya, kemudian nanti kita juga belajar tentang pengenalan lembar kerja pada Excel, kemudian jenis datanya, kemudian bagaimana cara menambahkan tabel, dan juga cara menambahkan chart, gitu ya. Oke, langsung saja karena materi yang cukup banyak, kita mulai saja videonya. Ini dia. Oke. Untuk memulai, saya akan sampaikan dulu caranya mengaktifkan ya. Pada dasarnya semua aplikasi Microsoft cara mengaktifkannya hampir sama. Jadi kalian bisa langsung double klik pada icon di desktop ya, seperti ini. Atau bisa melalui Windows button atau Start button ya. Kemudian kalian cari Microsoft Office. Nah, di sini ya, pilih Excel, atau bisa juga melalui search bar ya, di sini ya. Bisa langsung diklik kalau memang kalian sering menggunakan Excel, atau kalian tulis Excel jika belum pernah menggunakan. Bisa klik di sini, bisa klik di sini, sama saja ya. Nah, ini adalah cara mengaktifkan Microsoft Office Excel. Nah, sekarang kita beralih ke pengenalan lembar kerjanya ya. Jadi lembar kerja yang kalian lihat saat ini disebut sebagai worksheet ya. Tulisannya seperti ini ya. Atau biasa disingkat sebagai sheet saja ya. Di sini tulisannya seperti ini. Nah, jika di dalam satu file ini kalian punya lebih dari satu sheet atau worksheet ya. Seperti ini misalkan. Nah, kita menyebut keseluruhan sheet yang ada di sini atau kumpulan sheet yang ada di sini dengan sebutan workbook ya. Seperti ini tulisannya ya. Begitu, jadi jangan bingung kalau misalkan ada yang nanya worksheet itu yang mana, sementara workbook yang mana ya. Jadi kalian bisa menjelaskan ya, kalau sheet itu cuma satuannya. Jadi ini adalah worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3 gitu ya. Tapi kalau kita menyebutkan keseluruhannya, kumpulan ini adalah disebut sebagai workbook ya. Oke, kemudian di dalam worksheet ini terdapat kotak-kotak kecil seperti ini ya. Ini disebut sebagai sel ya. Jadi kotak-kotak kecil ini namanya sel. Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom ya. Jadi ini kalau kita bayangkan itu sama seperti koordinat ya. Jadi satu sel ini sebenarnya adalah perpotongan dari baris dan kolom ya. Barisnya itu yang mana? Barisnya itu disimbolkan dengan angka. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini adalah baris ya. Cara membacanya dari kiri ke kanan. Jadi ini baris ke 1 terus sampai mentok ya di akhir. Ini baris 2 ya, baris 3 dan seterusnya, baris 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jumlah baris pada Excel 2013 itu sebanyak 1.048.576 ya. Nah, di sini ya. Nih jumlah maksimal barisnya. Ya. Sementara untuk kolom disimbolkan dengan huruf ya, ada A, B, C,
D, E, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Cara membacanya dari atas ke bawah. Ini kolom D, kolom G, dan seterusnya ya. Jumlah maksimal kolom pada Microsoft Excel 2013 adalah 16.384, atau yang jika disimbolkan dengan huruf menjadi XFD. Gitu ya. Nah, pertemuannya disebut sebagai sel. Jadi kalau kita klik di sini, berarti perpotongan antara kolom A dengan baris kelima. Makanya disebut sebagai sel A5. Gitu ya. Atau misalkan saya klik di sini, disebut sebagai H5. Kenapa? Karena perpotongan antara kolom H dengan baris kelima. Gitu ya. Nah, jumlah baris dan kolom pada versi Excel berbeda-beda ya. Lengkapnya seperti ini. Nah, itu ya, itu adalah jumlah baris dan kolom dari masing-masing versi Excel. Nah, kemudian kumpulan sel disebut sebagai range. Misalkan saya akan melakukan blok pada beberapa sel secara bersamaan. Seperti ini ya. Kita blok. Nah, area yang terblok ini disebut sebagai range ya. Karena di dalam range ini kita bisa melihat beberapa kumpulan sel ya. Jadi di dalam range ini kita bisa melihat beberapa kumpulan sel. Jadi kalau kita definisikan berarti range adalah kumpulan beberapa sel ya. Nah, cara membacanya itu bagaimana? Cara bacanya adalah kita sebutkan dulu sel yang ada di sudut kiri atas ya. Berarti sudut kiri atas di sini adalah C5. Kemudian dilanjutkan dengan sel yang ada di sudut kanan bawah. Di sini sel kanan bawah adalah H17. Berarti kalau kita ingin menyebutkan ini range apa, berarti sebentar saya tandai dulu ya. Saya kasih warna kuning. Nah, berarti range ini kita sebut sebagai sel C5 H17 ya. Nah, ini adalah range C5 H17. Bagaimana dengan misalkan saya blok seperti ini? Nah, silakan coba dijawab ya. Kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah range C8 M15 ya. M15. Nah, seperti ini ya. Itu sedikit tentang pengenalan lembar kerja pada Microsoft Excel ya. Nah, sekarang jenis datanya. Di dalam Excel kita mengenal sekitar 7 jenis data. Antara lain yang pertama ada karakter ya. Kemudian ada numerik, ada date, ada currency ya, ada boolean, ada null ya, atau kalau ditulis teksnya jadi seperti ini null ya. Kemudian ada formula. Ini adalah jenis data dari Microsoft Excel ya. Ada 7. Nah, karakter itu adalah jenis tipe data yang biasanya juga disebut sebagai label atau string. Tipe data yang satu ini dapat berupa huruf, teks, angka, dan semua karakter yang ada di keyboard ya. Nah, untuk karakter ini tidak bisa digunakan dalam proses perhitungan aritmatika ya. Misalkan seperti ini. Yang termasuk dalam karakter misalkan huruf A, tanda koma, atau kita misalkan mengetik nama ya, Ani, atau kita misalkan mengetik nominal ya, Rp 1000. Nah, walaupun di sini ada angka, tapi karena diawali dengan Rp
yang sifatnya adalah teks, maka dianggapnya sebagai teks ya. Seperti ini. Kemudian untuk numerik adalah tipe data yang biasanya digunakan dalam perhitungan aritmatika. Jadi memang difungsikan untuk perhitungan ya. Bisa berupa bilangan bulat, bilangan desimal, pecahan atau persen ya. Misalkan angka 1 ya, 0,5 ya. Misalkan lagi persentase ya 100%. Kalau persentase kita pakai ini ya. Nah, 100%. Nah, 100% ya. Dan ini bisa digunakan dalam proses perhitungan ya. Nanti akan saya contohkan. Kemudian date adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan format tanggal ya. Ada dua macam tipe date. Yang pertama adalah short date ya. Data yang formatnya pendek, misalkan seperti ini 10/09/2021 ya. Atau format long date atau format panjang, contohnya misalkan 10 September 2021. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita ganti ke long date. Nah, seperti ini ya. Ada dua tipe, short date dan long date ya. Kemudian ada currency. Currency digunakan untuk menginputkan nilai mata uang pada kurs tertentu ya. Dan tipenya juga ada dua ya. Ada yang format currency atau mata uang ya, dan ada yang format accounting atau format pembukuan. Contohnya seperti ini. Misalkan saya menulis angka 1000. Di sini juga 1000 ya. Jika kita ingin menuliskan berupa format mata uang, kita pilih yang currency. Ya, jadi tidak ada spasi atau jeda antara rupiahnya dengan angkanya ya. Sementara kalau kita ingin menuliskan atau mengetikkan angka dalam proses pembukuan atau kwitansi dan lain sebagainya, bisa gunakan accounting. Nanti akan ada jeda di sini ya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menitik beratkan pada kerapihan ya. Misalkan di sini saya tambahkan 500. Nah, kemudian nanti dalam laporannya kita tuliskan totalnya 1500. Nah, jadi nanti lebih rapi ya kalau kita pakai accounting untuk mencetak kwitansi atau pembukuan ya. Tapi kalau ditujukan untuk mata uang ya pakainya yang currency. Kemudian untuk boolean adalah tipe data yang digunakan untuk nilai logika yang menunjukkan true atau false ya. Kita hanya perlu menuliskan true atau false. Nah, jadi di sini nilainya benar, di sini nilainya salah ya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena harus membutuhkan formula di sini ya. Nanti formula ada di pertemuan selanjutnya ya. Biar tidak bingung, ini saya jelaskan sedikit demi sedikit. Kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data null ya. Tipe data ini adalah tipe data kosong atau blank yang menunjukkan nilai nol atau kosong ya. Jadi jarang sekali kita menggunakan tipe data ini untuk kepentingan standar. Biasanya tipe data ini digunakan saat kita ingin menggunakan fungsi logika ya. Fungsi logika juga akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada formula. Formula adalah data yang menggunakan fungsi atau rumus ya. Diawali dengan sama dengan atau plus. Nah, seperti ini ya. Contohnya tadi, misalkan saya ingin menambahkan 1000 dengan 1000 ya. Maka saya awali dengan sama dengan, kemudian saya klik selnya. Sel data pertama, kita beri tanda jumlah atau operatornya ya, silahkan ada jumlah, kurang, kali, bagi gitu ya. Kemudian kita klik sel
kedua ya. Nah, seperti ini. Kalau kita enter maka akan menghasilkan data baru. Nah, ini adalah contoh formula yang sederhana. Contoh formula yang lebih kompleks nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita fokus pada pemahaman dasar terlebih dahulu ya. Oke, jadi ada 7 tipe data: karakter, numerik, date, currency, boolean, null, dan formula. Satu tambahan lagi, tadi saya sebutkan bahwa karakter ini tidak bisa digunakan dalam fungsi matematik ya, atau aritmatika. Antara lain ada penjumlahan ya, ada pengurangan, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan kita pakai formula ya. Misalkan di sini saya tulis Rp 1000, di bawahnya 1000 kita kasih Rp atau rupiah mata uang yang ada di sini ya. Sama-sama tertulis Rp, bedanya kalau yang atas sifatnya adalah karakter atau jenis datanya adalah karakter, yang bawah jenis datanya adalah numerik ya, atau currency, dan keduanya bisa digunakan dalam proses perhitungan antara currency dan numerik ya. Tapi bagaimana jadinya kalau currency atau numerik ini kita jumlahkan dengan data yang tipenya karakter? Apa yang akan terjadi? Kita coba ya. Ini kita klik tambah ini. Nah, maka hasilnya adalah value. Artinya jika nanti kalian menggunakan formula kemudian muncul error bertuliskan value, berarti pada data yang kalian gunakan dalam proses perhitungan ada data yang sifatnya karakter gitu ya. Jadi nanti misalnya kalian menghitung ternyata ketemunya value, berarti kemungkinan ada karakter yang masuk ke dalam sel data kalian. Biasanya yang terjadi adalah kalian tidak sengaja menambahkan spasi di belakang atau di awal ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, kita beralih ke bagaimana caranya menambah tabel ya. Nah, untuk menambahkan tabel kita buat dulu datanya. Data sederhana saja ya. Contohnya seperti ini. Nomor, nama, nilai. Angkanya ya. Oke, saya pakai cara manual dulu semuanya biar nanti kalian bisa belajar dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita pakai cara-cara yang lebih cepat seperti apa. Oke. Oke, ini namanya. Doni saja, Doni. Kemudian Erma ya. Nilainya misalkan 85 98. Oh, sorry ya, tadi kita kasih format date di situ ya. Nah, ini. Kemudian 70 55 65. Oke, nah cara membuat tabelnya sangat gampang ya. Kalian tinggal blok area yang ingin kalian buat tabel, masuk ke insert, kemudian klik tabel. Kemudian muncul kotak create tabel, kalian klik OK. Nah, jadi ya, kalau misalkan kalian ingin merubah warna, tinggal pilih warna di sini ya. Nah, seperti ini ya. Selesai ya. Kemudian fungsi tanda panah di sini untuk apa? Jadi untuk mengurutkan ya. Misalkan kalian nanti punya data yang acak ya, kemudian kalian ingin mengurutkan, kalian bisa gunakan tanda panah di sini. Contohnya misalkan saya ingin mengurutkan siswa yang nilainya paling besar ke siswa yang nilainya paling kecil. Nah, saya tinggal klik di bagian nilai, kemudian saya pilih largest to smallest ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa melakukan filter dengan mengklik tanda panah pada header tabel di sini gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan chart pada tabel ini. Bagaimana caranya? Juga sangat gampang ya. Kalian tinggal blok tabelnya, masuk ke insert, kemudian di sini ada chart ya. Kalian tinggal pilih mau bentuk chart seperti apa, mau batang ya, atau kolom ya, atau bar,
atau stock, surface, radar ya, atau yang lain, bubble, scatter atau yang lain sebagainya. Atau kalau mau komplit, kalian bisa klik di option buttonnya di sini ya. Kita klik, kemudian kita pilih ke all charts. Nah, kita pilih mau yang mana. Misalkan di sini saya ingin menggunakan yang lain ya. Kita pilih yang lain ada titiknya seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, kita tata dulu biar rapi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ingin merubah warnanya ya. Kita tinggal double klik pada area garisnya ini ya, area grafiknya. Nah, akan muncul format data series. Nah, kalian tinggal pilih di bagian fill and line. Nah, tinggal ganti warnanya ya. Nah, kita ganti warnanya. Untuk line-nya saya mau ganti warna hitam. Nah, untuk titiknya atau markernya saya ingin ganti warna merah. Oh, sorry ya, ini border. Sorry. Nah, di bagian sininya ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana caranya kita ingin menampilkan angka-angka nilainya di sini. Ini kan standar seperti ini ya. Kita ingin tampilkan angka-angkanya. Kita klik dulu, kemudian kita masuk ke add chart element, kemudian kita masuk ke data label ya. Kita pilih mau ditampilkan di mana, di center, di tengah ya, di left, right, above, below, atau call out ya. Kalau saya mau coba yang call out saja ya. Kemudian kita ingin tambahkan sebuah lines ya, untuk memastikan bahwa ini adalah datanya Ani. Nah, seperti ini ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi kita saat ini hanya belajar dasarnya dulu saja ya. Nanti untuk formula dan lain sebagainya ada di pertemuan selanjutnya. Cukup panjang nanti videonya ya. Nah, bagaimana cara menyimpannya juga sama seperti kemarin kita berlatih pada Microsoft Word ya. Tinggal klik file, save. Di sini juga ada save as ya. Kemarin sudah saya jelaskan bedanya apa. Save kita simpan di desktop atau di mana tempat kalian ingin menyimpannya. Kita coba beri nama latihan Excel. Nah, kita save. Kemudian ada dua cara penutupan ya. Kalau kita pakai yang close maka hanya akan tertutup lembar kerjanya saja. Cara membukanya lagi kita tinggal fill, open, dan pilih ya, atau kita arahkan ke tempat penyimpanannya ya, seperti ini. Atau kalau kalian close-nya di sini, close aplikasinya, maka kalian tinggal mengarah ke tempat penyimpanan file tersebut. Tadi saya simpan di desktop ya, tinggal kita double klik. Nah, oke, selesai ya. Gimana? Gampang kan? Jadi silakan dicoba bagi yang belum pernah pakai Excel ya, mulai dicoba latihan pakai Excel, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan formula ya. Ada banyak formula yang nanti akan saya sampaikan. Jadi pastikan dulu kalian sudah paham pada materi yang ini, biar nanti di materi selanjutnya kalian tidak bingung bagaimana caranya menambahkan formula. Ya, karena nanti pasti akan berhubungan dengan data seperti ini. Di sini data masih simple ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita pakai data yang lebih kompleks atau lebih banyak gitu ya. Oke, demikian video pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dalam menggunakan Microsoft Excel. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.